Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Transformasi dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik batch 3 tahun 2025. LPTK Santo Yakobus Maoroke. Perkenalkan, nama saya Stefanus Pehe, NIM 25869051829, LPTK Santo Yakobus Maoroke. Guru Agama Katolik pada SMA Negeri 1 Amarasi Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Kecamatan Amarasi Timur, Desa Webesi. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat siang, Selamat siang. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Masih semangat? Masih. Ya, baik. Silakan duduk. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita cek kehadiran dulu ya, kan? Ya. Alfian Feni, Ada Pak. Tristan Sineno, Ada Pak. Eda Trisfeni, Ada Pak. Gusti Nama, Ada Pak. Giotomnya, Ada Pak. ya semua hadir ya. Ya. Ya, sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita terlebih dahulu awali dengan doa. Salah satu pimpin kita dalam doa. Ya, Ansiana. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur karena Engkau telah menolong kami untuk bertumbuh hati dalam persekutuan kasih. Di Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Ya, terima kasih. Kita hari ini belajar mulai dengan materi kita dengan tema gereja sebagai persekutuan umat Allah. Ya, tentu dengan materi ini tidak menjadi asing untuk kita semua. Tidak menjadi asing untuk kita semua karena kita ini selalu bergabung dalam gereja, dalam kegiatan menggereja. Tentu kamu sudah tahu tentang hidup menggereja. Dengan demikian menjadi supaya kamu bisa tahu tentang arti makna gereja, saya memberikan beberapa pertanyaan sejauh mana pemahaman kamu tentang gereja itu sendiri. Menurut kamu, apa arti kata gereja? Apa arti kata gereja menurut kitab suci? Apa arti kata gereja menurut kitab suci? Yang menjawab boleh angkat tangan. Arti gereja atau kata gereja berasal dari bahasa Yunani eklesia yang berarti mereka yang dipanggil keluar. Dalam konteks iman Kristen, gereja berarti umat Allah yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus untuk hidup dalam kasih dan persekutuan dengan. Ya, itu jawaban. Saya pikir itu jawaban yang pasti. Mari kita berikan tepuk tangan. Sangat luar biasa. Masih ada lagi? Pas? Ya. Yang kedua, menurut kamu, apa makna gereja sebagai umat Allah? Apa makna gereja sebagai umat Allah? Menurut kamu, yang tahu angkat tangan? Ya. Gereja sebagai umat Allah dan arti bahwa gereja bukan hanya gedung atau tempat ibadah, tetapi gereja komunitas orang-orang beriman yang dipakai Allah untuk hidup dalam persaudaraan, saling melayani, dan melakukan kabar gembira tentang Yesus Kristus kepada dunia. Ya, itu dia punya jawaban. Tentu kamu pasti sudah tahu, karena memang saya yakin kamu selalu aktif dalam kehidupan menggereja. Jadi gereja itu sebagai umat Allah, persekutuan umat Allah. Ya, yang ketiga, bagaimana gereja mewujudkan dirinya sebagai tubuh Kristus di dunia? Bagaimana gereja mewujudkan dirinya sebagai tubuh Kristus di dunia? Saya Eden. Gereja mewujudkan dirinya sebagai tubuh Kristus melalui tindakan kasih, pelayanan, dan kesatuan dalam iman. Setiap anggota gereja memiliki peran seperti bagian tubuh yang berbeda, tetapi semuanya bekerja bersama untuk menghadirkan kasih Kristus di tengah masyarakat. Ya, terima kasih. Mari kita berikan. Masih ada yang mau menjawab? Pas kita lanjut pada materi kita hari ini tentang gereja sebagai persekutuan umat Allah. Tentu di situ ada tujuan
pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini supaya membawa kita memahami tentang gereja. Arti dan makna gereja. Gereja sebagai persekutuan umat Allah. Yang pertama di situ, kamu lihat di situ, tujuan yang pertama itu adalah menjelaskan makna gereja sebagai persekutuan umat Allah. Dalam tujuan yang pertama ini, gereja itu dilihat sebagai satu persekutuan. Seperti tadi pertanyaan awal tadi itu, siapa yang jawab tadi? Eden kan? Alfian. Nah, berkaitan dengan gereja, gereja di situ dilihat bukan karena bentuknya, fisiknya, bukan gedungnya, tapi yang dilihat di sini adalah persekutuan, kebersamaan orang-orang beriman yang sudah menerima pembaptisan, orang-orang yang sudah menerima sakramen pembaptisan. Ketika kita sudah menerima sakramen pembaptisan, berarti kita sudah masuk dalam satu kelompok anggota gereja. Kita adalah anggota gereja, dan kepala gereja adalah Yesus Kristus. Kita punya kepala gereja adalah Yesus Kristus, dan kita ini adalah anggota gereja. Seperti contoh kita punya tubuh, kita punya kepala, dan banyak anggota tubuh. Kepala kita yang satu, tetapi anggotanya itu banyak dengan berbagai fungsi masing-masing. Ya, itu tujuan yang pertama. Dan dalam persekutuan itu kita bersatu, gereja bersatu, orang beriman bersatu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Selain itu juga dalam kehidupan nyatanya kita selalu memberikan pelayanan, cinta kasih. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai hidup bersekutu. Nilai-nilai hidup bersekutu. Nilai-nilai hidup yang bersekutu yang dimaksud di sini dalam tujuan ini, nilai-nilai tujuan dari materi ini adalah supaya setelah kita menerima pelajaran ini, kita kembali di rumah, di masyarakat, di gereja, dan bahkan di sekolah, kita selalu memancarkan, kita memberikan nilai-nilai kerajaan Allah itu sendiri. Nilai-nilai kerajaan Allah itu yang paling utama adalah cinta kasih. Contoh kecil, misalnya, ketika teman kita pada saat pelajaran dia kekurangan alat tulis menulis dalam pelajaran. Hal kecil itu ketika dia minta, tentu kita pasti memberikan. Itu bagian hal kecil yang kita buat mewarnai satu hal yang kita berikan, yaitu cinta kasih. Jadi hal cinta kasih itu tentu kita mesti bawa ke dalam kehidupan nyata kita, di gereja, di rumah, di masyarakat, dan juga sekolah, di sekolah. Di mana saja kita ada, kita harus bawa hal itu. Hal cinta kasih adalah hukum yang paling utama, hukum yang diberikan oleh Allah. Itu yang berikut. Tujuan yang ketiga, menunjukkan sikap partisipatif dan kasih. Menunjukkan sikap partisipatif dan kasih. Partisipatif itu artinya pemberian diri kita. Kita membaktikan diri kita kepada gereja, kepada sesama, kepada orang lain, atau kepada mereka di mana kita ada bersama mereka. Itu kita buat dalam kehidupan kita yang disebut dengan kali-kali. Aksi nyatanya itu. Jadi itu hal cinta kasih itu kita bawa dalam kehidupan keseharian kita sendiri. Yang keempat, merancang aksi nyata untuk persekutuan. Jadi setelah kita pelajaran ini, setelah kita selesai dan pulang, jadi pas dalam bulan Oktober ini, Gereja Katolik Sejagat itu dalam doa bersama. Jadi setiap malam itu kita dari rumah ke rumah kita saling mengunjungi bersama Bunda Maria, kita mengunjungi keluarga. Kita mendoakan, itu bagian
contoh kecil, contoh kecil. Atau orang lain ketika mengalami kekurangan, kita saling memberikan bantuan, pertolongan. Seperti sikap orang Samaria, ya. Jadi ketika dia lewat lihat orang sengsara, dia pasti berdiri dan dia tolong, dia bawa. Dia bisa menjamin kebutuhan yang sementara. Baik, itu tujuan pembelajaran kita. Baik, dengan itu tentu kamu sudah paham dalam kita bentuk dalam kelompok ya dua orang. Di sini kita bentuk diskusi tentang materi. Ya, di sini Pak siapkan ada dua gambar. Di situ ada gambar gereja dan orang-orang yang sementara berkumpul dan di dalam gereja itu mereka buat apa? Sementara buat apa? Eucharistia atau ibadah. Ini dalam dua gambar itu refleksikan dan juga menanggapi tentang kedua gambar itu. Setelah itu dalam kelompok kami dalam dua orang diskusi dalam dua orang dan menjawab, menanggapi tentang kedua gambar. Gambar yang pertama itu apa? Gambar yang kedua itu bisa kamu lihat sebentar, 2 menit kamu perhatikan. Bisa lihat? Bisa. Ya. Gambar itu, gambar mati. Apa makna pertama? Pertanyaan, apa makna gambar pertama yang menunjukkan pembangunan gereja dari luar? Bisa tulis, pertanyaan bisa tulis. Apa makna gambar pertama yang menunjukkan bangunan gereja dari luar? Bangunan gereja dari luar. Yang kedua, apa makna gambar kedua yang menunjukkan umat sedang beribadah di dalam gereja? Apa makna gambar kedua yang menunjukkan umat sedang beribadah di dalam gereja? Yang ketiga, bagaimana kedua gambar tersebut saling melengkapi dalam memahami hakikat gereja? Yang keempat, mengapa gereja disebut sebagai persekutuan umat Allah? Yang kelima, nilai iman apa yang dapat kita pelajari dari kedua gambar ini? Sudah? Sudah, Pak. Diskusikan dengan teman semeja. Dalam satu meja, dua orang diskusikan 5 menit. Setelah itu mewakili teman bisa menyampaikan. Nanti presentasinya di depan kelas. Gambar kelas ya? Itu dua gambar yang baru saya ingat. Yang satunya itu bangunannya, yang satunya itu di dalam bangunan gereja. Dalam gereja itu orang-orang yang sementara berkumpul dan merayakan Eucharistia. Tulis sesuai dengan pengamatan kamu, sesuai dengan pemahaman kamu. Amati gambar, terus itu apa-apa yang terjadi, dan setelah itu jawab pertanyaan yang sudah tadi Pak sampaikan. Yang 5 kelompok yang sudah selesai boleh angkat tangan. Perkenalkan nama saya Christian Anusiatami dari Desa Kapis. Saya mewakili kelompok kami mau menjawab pertanyaan dari Nomor 1 ya, dari nomor 1. soal apa makna gambar pertama yang menunjukkan bangunan gereja dari luar? Jawaban, gambar pertama melambangkan gereja sebagai rumah Allah, tempat untuk berkumpul, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bangunan fisik gereja menjadi simbol keadilan Allah di tengah dunia serta tanda keterbukaan bagi semua orang untuk datang dan bersyukur. Terima kasih. Ya, mari kita itu gambar nomor 1 ya. Nomor 2. Ya, ada Regis. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Halo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Lentiana Regis. Saya akan menjawab soal nomor 2. Soal apa makna gambar kedua yang menunjukkan umat sedang beribadah di dalam gereja? Jawaban, gereja ini menggambarkan gereja sebagai persekutuan umat Allah. Gereja bukan sekedar gedung, tetapi kumpulan orang beriman yang bersatu dalam doa, mendengarkan sabda Allah, dan merayakan Eucharistia sebagai tanda kesatuan dalam Kristus. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan atau jawaban tambahan dari kelompok lain. Waktu dan kesempatan saya berikan. Pertanyaan? Ya, terima kasih banyak. Ya, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga. Ya, Ansiana Muni. Shalom. Halo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Siaran Sekretaris Muni akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari pertanyaan, bagaimana kedua gambar tersebut saling melengkapi
dan memahami hakikat gereja. Menurut pendapat kami, bangunan gereja gambar yang pertama menunjukkan pada fisik, sedangkan umat yang beribadah pada gambar kedua menunjukkan misi dan kehidupan gereja. Keduanya menegaskan bahwa gereja bukan hanya tempat, tetapi komunitas yang hidup di mana Allah hadir dalam persekutuan umat. Terima kasih. Itu pertanyaan dan jawaban yang tadi kamu sudah sampaikan, tentu semuanya benar, ya? Tentu semuanya benar. Berarti kamu sangat luar biasa. Nah. Yang kita amati tentang gambar tadi itu adalah bangunan gereja fisik dan juga di situ ada persekutuan orang-orang yang sementara beribadah. Kalau dalam kondisi kita gereja Katolik itu biasanya seperti kita berkumpul, berdoa dan juga merayakan Ekaristi. Ya, seperti yang tadi kamu sudah sampaikan bahwa gereja itu bukan dilihat karena fisiknya, bukan bangunannya, bukan bangunannya, tetapi itu adalah satu persekutuan orang-orang yang membaktikan diri untuk satu karya pelayanan kasih. Dalam satu persekutuan itu sudah menerima tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota gereja. Tugasnya itu diterima dari Kristus sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Nah, tugas yang diberikan oleh Kristus kepada gerejanya, kepada anggota gerejanya itu dalam atau melalui sakramen pembaptisan dan melalui sakramen pembaptisan. Dari sakramen pembaptisan itu, dalam sakramen pembaptisan itu kita sudah menerima tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab itu adalah disebut sebagai tugas umum. Jadi pembaptisan itu adalah tugas umum dalam gereja itu. Dalam pembaptisan itu kita menerima tiga tugas Kristus. Tugas yang pertama itu adalah apa? Imam. Tugas yang kedua itu adalah nabi. Yang ketiga itu adalah raja. Utama Kristus itu adalah cinta kasih. Utama adalah cinta kasih. Dalam pewartaan itu kita menyampaikan tentang hal cinta kasih. Dalam menguruskan contoh kecil, bukan kita menjadi pastor, menjadi uskup, menjadi imam atau paus yang bisa menguruskan, tapi contoh kecil kita sebagai orang beriman kita menguruskan itu. Ketika orang yang sakit kita pergi dan doa, berarti bagian dari kita ambil bagian dalam urusan. Itu bisa paham? Bisa toh? Terus pewartaan itu juga untuk melayani. Ketika sesama sakit, ya kita membawa sedekah untuk bisa membantu. Ketika dia dalam hal susah, kekurangan, kita membantu. Itu bagian dari cinta kasih. Juga contoh kecil misalnya di masyarakat atau di rumah. Di rumah itu kita ambil bagian dalam karya pelayanan Kristus. Yaitu dalam hal kecil. Ketika kita di rumah kita bekerja, membantu orang tua. Itu bagian dari pelayanan atau biasanya disebut dengan diakoni. Tentang tugas yang ketiga sebagai raja di sini maksud dari raja, tugas yang diberikan Kristus kepada kita itu bukan raja berarti kita diberi takhta dan orang menghormati, tidak. Belum ditakhta dan orang menghormati, tidak. Atau orang datang menyembah kita, tidak. Tetapi di sini kita ambil dasar contoh dari apa yang dibuat oleh Yesus Kristus. Jadi raja itu berarti kita menjadi hamba di atas hamba kita. Jadi hamba di atas hamba. Jadi ketika saya diutus berarti saya ambil bagian dalam pelayanan, bukan kita dihormati. Dia berbeda. Setelah itu, kamu bawa kitab suci toh? Bawa toh? Kamu coba buka dalam kitab suci Kisah Para Rasul, bab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu dihapus, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka berhitung dalam pengajaran Rasul-Rasul, dan dalam persekutuan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka kita dari kasih Noah.
sedang ras-ras itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang telah menjadi percaya dalam bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan mereka juga harapkan untuk mereka dan memberikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan berhimpun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka menyediakan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dari bacaan itu juga kita bisa lihat bahwa persekutuan apa yang tadi itu dari teks itu apa? Isi bacaan itu tentang apa? Tentang jemaat Untuk berkumpul dan berdoa. persekutuan jemaat berdana. Jemaat pertama. Demikianlah saudara Tuhan. Ya, itu teks menjadi dasar biblis untuk kita. Dari situ ada beberapa pertanyaan yang nanti kamu selesaikan setelah mendengar dan menghayati tentang sabda Tuhan kita dari Kisah Para Rasul dan 1 Korintus. Jadi kamu boleh tulis pertanyaan. Yang pertama, biar sebagai kertas ini sudah masuk. Kamu kerja di sini ya. Pertanyaan satu. Apa yang menjadi kegiatan utama jemaat pertama menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 42? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap hidup jemaat pertama terhadap kepemilikan harta benda mereka? Bisa tulis, kamu bisa pikir, kamu refleksi berkaitan dengan teks ya, baca. Yang kedua, bagaimana sikap hidup jemaat pertama terhadap kepemilikan harta benda mereka? Itu lihat dalam bab 2 ayat 44 sampai 45. Bagaimana sikap hidup jemaat pertama terhadap kepemilikan harta benda mereka? Yuk. Jawaban, mereka hidup dalam persatuan dan saling berbagi. Semua yang dimilikinya dianggap sebagai milik bersama, dan mereka membagikan harta benda kepada siapapun yang membutuhkan. Ini mencerminkan kasih dan solidaritas Kristen. Sekian. Ya, mari kita nomor 4. Apa makna memecahkan roti dalam teks ini? Saya Tulis. jawaban, memecahkan roti berarti berbagi rezeki dan merayakan Ekaristi sebagai tanda kesatuan dengan Kristus dan sesama. Tindakan ini mengingatkan bahwa Kristus hadir di tengah-tengahnya ketika mereka berbagi kasih dan kebersamaan. Dalam kedua teks bacaan dasar biblis yang berkaitan dengan persekutuan orang beriman, jemaat pertama, orang beriman. Ya, dalam bacaan Kisah Para Rasul itu menjelaskan mau menyampaikan kepada kita berkaitan dengan persekutuan jemaat pertama, orang-orang yang pertama menerima kekuatan Yesus Kristus. Jadi mereka itu berkumpul bersama, dan dalam perkumpulan itu mereka selalu berdoa, menyampaikan doa sebagai ungkapan syukur. Nah, di dalam itu mereka hanya berdoa, bukan hanya berdoa dan bersyukur, tapi mereka juga melihat orang lain sebagai dirinya sendiri. Dan dalam kehidupan mereka itu mereka selalu melihat kekurangan orang lain itu menjadi kekurangan mereka. Jadi ketika orang lain susah atau orang lain kurang, mereka selalu tergerak dengan cepat, selalu membantu dan menolong. Terus dalam teks 1 Korintus itu mereka berkumpul dan memecahkan roti. Tafsiran memecahkan roti itu berarti dibagi-bagikan. Berarti diberikan kepada orang lain. Dibagi berarti diberikan kepada orang lain. Itu menurut tafsiran dalam teks 1 Korintus. Jadi dibagi dalam pemahaman ini berarti kita harus berbagi dengan orang lain, berbagi dengan sesama. Kita harus memiliki rasa persaudaraan, rasa cinta kepada orang lain ketika mereka mengalami tentang kekurangan hidup. Nah, dengan itu hal ini dari tadi pengamatan gambar dan juga dengan teks ini memberikan pesan kepada kita supaya ketika kita hidup dengan orang lain di masyarakat, di gereja, di sekolah, di gereja atau di sana dalam kelompok KUBK, kelompok umat basis kita, kita harus melihat, kita harus memandang, melihat orang lain yang sementara mengalami kekurangan sebagai satu bentuk karya karitatif, satu bentuk perbuatan kasih, satu bentuk perbuatan cinta kasih kepada orang lain.
tindakan itu merupakan kita menyampaikan atau kita meneruskan apa yang diberikan oleh Kristus, Tuhan Yesus kepada kita. Dari kehadiran Kristus itu, Kristus memberikan cinta kasih karya pelayanan, cinta kasih berbagi dengan orang lain. Jadi dengan orang lain kita harus melihat mereka untuk berbagi. Bisa toh? Bisa. Jadi itu juga kita menjalankan tugas-tugas gereja. Tugas-tugas gereja itu. Di situ ada berapa tugas? Tugas gereja? Ada? 5 tugas. 5 tugas. Yang pertama itu adalah pelayanan, diakonia. Terus apa lagi? Apa? Liturgia, diakonia, koinonia, kerigma. Pelayanan diakonia itu adalah pelayanan. Terus koinonia itu adalah apa? Koinonia itu adalah pewartaan. Terus yang berikut kerigma itu adalah kesaksian. Dan yang berikut itu liturgia itu adalah merayakan. Itu merayakan. Itu 5 tugas gereja yang perlu kita terima dan kita jalankan. Nah, dalam karya menjalankan tugas-tugas itu kita harus dengan cinta kasih, dengan kasih pelayanan. Karena kita perlu menandatangani apa yang diberikan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita ini sebagai teladan untuk orang lain. Kita melihat dari Kristus, berarti kita juga menjadi cermin untuk orang lain. Bisa tahu? Bisa. Sampai situ bisa paham tahu? Bisa paham? Ya. Dengan demikian dari materi kita hari ini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Pas. Oke. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini dan juga menjadi refleksi untuk kamu, dan juga menjadi tugas untuk kamu di rumah. Itu ulang dan refleksikan berkaitan dengan kehidupan nyata gereja, di mana kamu berada dalam KUB. Dalam KUB, tugas-tugas apa yang saya harus buat? Tugas-tugas apa yang saya harus buat ketika saya berada di dalam kelompok buat basis, atau di paroki, atau di masyarakat, atau di dalam keluarga, atau juga di lingkungan sekolah. Pilih salah satu dan tulis itu menjadi refleksi untuk kamu, dan juga melihat kembali tentang tugas yang diberikan Kristus kepada kita. Tugas yang diberikan Kristus kepada kita, tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Tugas umum, itu tugas umum. Dari yang 3 tugas yang diberikan itu kita buat dan kita buat dalam refleksi, dan juga nanti tugas itu minggu depan kumpul dipakai. Bisa dong? Bisa. Kita refleksi, dan juga pulang itu jangan lupa berbuat baik dengan membangkitkan diri untuk orang lain. Memberikan pemberian diri untuk orang lain menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting untuk kita. Ketika orang lain senang karena kehadiran kita, maka itu merupakan sebuah sukacita yang kita berikan, kita sampaikan. Bisa toh? Bisa. Mari kita tepuk tangan. Sebelum kita pulang, kita tutup pertemuan kita dengan doa penuh. Salah satu pimpin kita dalam doa. Kata Isa. Mari kita menghadap dalam doa, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk hidup sebagai umat yang bersatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.